Oke, jadi pada kesempatan kali ini yang kita bahas itu adalah farmakodinamika, khususnya pada pembahasan tentang reseptor obat. Nah, reseptor itu sendiri apa? Reseptor merupakan komponen sel yang akan berinteraksi dengan obat untuk memicu serangkaian efek terapi yang diinginkan. Jadi, intinya reseptor ini merupakan komponen sel yang nanti akan berinteraksi dengan obat untuk menimbulkan efek-efek yang diinginkan oleh obat itu tersebut. Nah, lalu kita lanjut. Nah, lalu apakah setiap obat harus berinteraksi dengan reseptor terlebih dahulu untuk bekerja? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada beberapa obat yang tidak memerlukan interaksi dengan reseptor namun bisa menjalankan kerjanya. Itu nanti akan dibahas lebih lanjut di mekanisme kerja obat. Pada kesempatan kali ini, mekanisme kerja obat yang akan saya bahas hanya berfokus pada obat-obat yang menimbulkan efek setelah berinteraksi dengan suatu reseptor. Nah, reseptor kita kenal yang namanya reseptor fisiologik. Reseptor fisiologik itu apa? Reseptor fisiologi adalah reseptor yang ada di dalam tubuh yang pada keadaan normal berikatan dengan ligan endogen. Ligan endogen itu apa sih? Ligan endogen ini merupakan molekul-molekul atau zat-zat yang dapat berikatan dengan reseptor yang akan menimbulkan efek atau respon terhadap tubuh. Biasanya ligan-ligan itu berupa neurotransmitter atau hormon yang memang ada pada tubuh. Kita lanjut. Nah, jenis reseptor yang akan kita bahas pada kesempatan ini ada dua, yaitu reseptor pada membran dan reseptor pada intrasel. Reseptor pada membran sendiri nanti yang akan kita bahas 3 jenis, yaitu reseptor ligan, reseptor G protein coupled receptor, dan reseptor enzim. Sedangkan reseptor intraselnya ada reseptor yang ada di dalam sel. Nah, tapi sebelum melakukan pembahasan tentang reseptor, kita harus mengenal apa itu second messenger. Second messenger sendiri merupakan komponen pembawa informasi yang mekanisme kerjanya berhubungan dengan kadarnya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, jika terjadi peningkatan atau penurunan kadar dari molekul-molekul ini, maka akan menjadi sinyal bagi suatu sel untuk melakukan kerja seluler tertentu. Itu yang disebut dengan second messenger. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih kerja obat mempengaruhi reseptor sel? Nah, obat sendiri bekerja mempengaruhi reseptor sel. Obat bisa menghambat atau mengurangi. Kalau obat itu mengurangi atau menghambat kerja dari suatu kerja selular, berarti obat itu disebut bersifat antagonis. Sedangkan ketika obat itu berikatan dengan reseptor sel lalu meningkatkan atau membuat efek tertentu yang sifatnya positif, itu nanti dia efeknya sinergis. Jadi gini, misalkan kan kita kenal tadi reseptor sel itu di sebelumnya, kita kenal reseptor itu kita kenal reseptor itu sifatnya fisiologi kan, dimana reseptor fisiologis itu memang udah ada di tubuh kita dengan berikatan dengan hormon-hormon tertentu. Nah, obat itu bisa mirip, kalau obatnya itu mirip dengan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita, artinya kan dia memang diberikan dengan tujuan membangun efek yang sama, artinya meningkatkan atau memperkuat suatu efek ke tubuh kita. Tapi ketika obat yang diberikan itu justru berlawanan dengan ligan-ligan endogen yang memang ada di tubuh kita, maka dia efeknya antagonis atau mengurangi atau menghambat gitu. Nah, keduanya itu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kita lanjut ke reseptor yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah reseptor kanal ion. Reseptor kanal ion, namanya aja kanal ion, berarti fungsinya untuk mengalirkan ion-ion tertentu melewati sel. Nah, reseptor kanal ion itu sendiri dibagi jadi 2, reseptor ligan sama reseptor voltage. Nah, bedanya tuh apa sih?
sebelum kita masuk ke bedanya, kita harus tahu dulu ion-ion tuh ada apa aja. Ion tuh ada Na+, Cl-, K+, sama Ca2+. Nah, nanti reseptor ini akan berfungsi untuk membuka kanal. Jadi ini tadinya reseptor itu biasanya tertutup gitu ya. Dan kanalnya ini akan dibuka untuk mengalirkan ion-ion tertentu gitu. Oke, kita masuk ke bedanya. Apa bedanya voltage dan ligan? Itu adalah ketika reseptornya ligan, berarti reseptornya itu harus berikatan dengan molekul-molekul tertentu dulu untuk membuka si kanalnya tadi, sehingga ion-ionnya bisa mengalir masuk atau keluar dari sel. Nah, itu yang kalau ligan. Sedangkan kalau yang voltage, dia nggak perlu berikatan sama molekul-molekul spesifik. Tapi apa yang mampu membuka kanalnya, itu adalah perbedaan potensial membran. Jadi ketika ada perbedaan potensial membran, maka kanalnya akan otomatis terbuka dan ionnya akan masuk atau keluar sesuai fungsi dari reseptornya. Jadi perbedaan ligan sama voltage bisa disimpulkan adalah pada pembukaannya, di mana pada ligan pembukaannya diinduksi oleh ligan dan pada voltage pembukaannya diinduksi oleh perbedaan potensial membran. Nah, contoh yang ligan itu ada GABA reseptor, sama contoh yang voltage itu ada namanya reseptor pada otot jantung. Oke, kita lanjut. Nah, pembahasan kali ini saya ambil contoh dari GABA reseptor. GABA reseptor ini merupakan salah satu contoh reseptor kanal ion yang bersifat reseptor ligan ya, dia ligan reseptor, yang dimana kanal ionnya terbuka kalau dia berikatan sama molekul yang namanya GABA. GABA ini merupakan neurotransmitter yang memang ada di dalam tubuh yang fungsinya untuk memberikan efek rileks. Mekanismenya gimana? Mekanismenya begini, kan pada aliran-aliran listrik atau potensial membran yang berubah, biasanya penghantaran impuls ketika berjalan di saraf, dia kan akan mengeluarkan ini vesikel ini kan mengandung neurotransmitter ya, dimana kalau misalkan neurotransmitternya itu nanti dilepas dan berikatan sama suatu reseptor spesifik, biasanya reseptor Na+, nanti Na+-nya akan masuk ke dalam. Kalau Na+-nya masuk, berarti sel sarafnya, neuronnya mengalami depolarisasi. Nah, ketika seseorang mengalami depolarisasi secara terus-menerus, maka itu akan menyebabkan terjadinya kejang atau pokoknya nggak baik lah kalau misalkan depolarisasi itu terjadi secara terus-menerus. Maka diberi keseimbangan oleh masuknya aliran Cl- atau K+ ya. Nah, si GABA ini akan memasukkan aliran Cl-, di mana dia akan buka kanal ionnya sehingga Cl- bisa masuk dan akan memberikan efek hiperpolarisasi yang membuat sel saraf ini jadi rileks atau potensial membrannya kembali ke keadaan normal. Tapi pada pasien yang kejang, anxiety atau cemas, atau dia biasanya mengalami insomnia, nah si reseptor GABA-nya ini tidak cukup untuk memberikan keadaan rileks atau keadaan tenang kepada pasien-pasien ini, sehingga ditingkatkan kadarnya. Nah, ditingkatkan kadar GABA-nya itu dengan apa? Dengan diberikan obat lorazepam yang sifatnya itu mirip dengan GABA, sehingga nanti dia bisa berikatan dengan reseptor GABA dan memicu terbukanya kanal IOCL- yang lebih banyak, sehingga si sel sarafnya ini bisa rileks dan memberikan efek rileks kepada pasien-pasien tersebut. Nah, itu dulu contohnya. Oke.